Halo guys, welcome back di Rakazon Self-Standing Experiences. Kali ini kita akan bahas mengenai beberapa gunpla yang akan muncul di tahun 2026. Ini ada banyak ya, ada Barbatos Adap, lalu ada Hibandai Senoi Pack, ini yang Senoi Pack-nya doang ya. Ada Azius, ada Sigandam, ada Hein, yang Golf-nya Hein, lalu Leopard Gundam, lalu ada Hazel, ini Hibandai, dan tentu saja Perfect Grade Hibandai. Oke, mari kita bahas lagi. Mari kita video pertama. Oke, ini Hibandai Barbatos Adap. Jadi Hibandai harganya itu 2.420 yen. Kalau dirupiahkan 2.420 yen dikali 135 red yen itu sekitar 326.000. Jadi itu rilis di Mei 2026 dengan harga 326.000. Mungkin di Indonesianya bisa lebih ya, karena menjadi Hibandai. Dan ini, oh iya, jadi Adap ini, Barbatos Adap ini, dia adalah unit yang setelah season 1. Jadi kesalahan satunya dia Barbatosnya tuh ini ya, rusak ya di Edmonton itu tuh. Nah, Edmonton Battle. Nah, terus Tekadan nih dan juga Tewas perbarui. Jadi sebelum lupus lah gitu. Bisa dibilang ini kayak Asia Repair-nya gitu lah. Keren ya? Ya mirip Asia Repair sih. Ini kan belum selesai. Wih, keren. Ini ada dua senjatanya, yang panjang sama pendek pedangnya. Thrusternya ada 4, 1, 2, 3, 4. Keren. Samurai keren ya, katananya samurai katana. Lalu ada yang pendek juga, keren. Ini frame baru kayaknya ya, semoga frame baru, masa pakai frame lama sih yang Let Toy itu. Keren, gimmicknya, artikulasinya keren. Wah, Hibandai guys, sayangnya Hibandai, harga 300 ribuan. Keren banget nih. Ini kalau bukan stiker separasi part nih, keren banget nih, serius. Keren banget. Barbatos Adap, oke. Keren ya. Sekarang kita ke gunpla kedua. Kita bahas mengenai ini enggak gunpla dulu ya. Kita bahas mengenai Gundam Wing yang versi 30 tahun. Ini yang filmnya. Jadi ada bundle di Jepang, itu ada bundle untuk edisi spesial yang 4K. Keren. Lalu juga dia ada bonusnya akrilik panel, ukurannya A4. Dan ada berapa sih? Sebenarnya banyak juga. Ada seperti ini, Dolby Cinema, terus juga ada Dua Maxwell. Keren. Jadi kayak ada video penjelasannya gitu, understanding Wing Gundam from scratch. Ternyata by Dua Maxwell. Oke. Lalu ada Last Impression. Ya, stiker semua. Lalu ini rilisnya di September. Lalu juga ada price tag-nya di 14.000 kali red yen sekitar 35, di sekitar 1,9 juta. Wih, mahal ya, tapi worth it lah, nostalgia nih guys. Kalau misalnya bisa saya bilang, Gundam Wing adalah Gundam pertama yang saya nonton waktu itu di Indosiar pagi-pagi. Wih, inilah yang buat hari Minggu saya terasa menyenangkan. Oke, lanjut lagi ke Azius. Jadi ini lagi hype juga. Untungnya bukan Hibandai ya, ini reguler. Ini release date-nya di April 2026 dan price tag-nya di 13.000 yen. Gila guys, 13.000 yen. Hampir ya, hampir 1,8 juta. High grade 1,8 juta. Gila banget. Jadi ini bisa lihat gimmicknya keren banget. Ini bisa berubah jadi MA-nya, maksudnya mobil armornya, sudah web driver lah gitu. Ini spesifikasi partnya keren banget, bisa dilihat. Oke, ini wajar sih ya, 1,8 juta. Detailnya lihat, gimmicknya, spesifikasi warnanya.
Ini seriusan nih, keren banget nih. Ini bukan stiker ya. Ini stiker lah, nggak mungkin ini pasti part. Keren banget ya. Keren. Jadi kalau yang belum tahu, di movie-nya, movie pertama Penelope ini ya kalah ya sama si Gundam. Terus mungkin ini adalah unit sementara. Sementara si Penelope diperbaiki seperti itu. If develop. Kita nggak tahu nih di movie ketiganya apakah Penelope dapat upgradean baru, karena ya semoga ya. Bisa dilihat 20 self nozzle, jadi ada 20 nozzle. Gila banget 20 nozzle. Ini buat mahal kali. Saya lihat ini versi yang mobile armornya, bisa dibilang whatever, karena ini kan masuk Project Zeta kan. Enggak, si Gundam Project Zeta ini nggak masuk Project Zeta. Penelope itu tidak termasuk Project Zeta. Kalau yang belum tahu, nanti kita jelaskan Project Zeta itu apa. Wih, detailnya guys, ini keren banget seriusan. Pantas 2 jutaan. Ini mass production New Gundam. Kalau di Eternalnya disebutnya The Mage Elysius. Ya kita tahu lah semua ini mass production New Gundam. Bisa dilihat, keren ya. Keren banget gimmicknya. Wajar lah ya, 2 jutaan. Masuknya masih 2 juta lah. Belum pajak, ini masih 2 jutaan lebih lah. Oke, lanjutnya adalah MGSD Satria. Ini sedikit nyimpang dari line up-nya MGSD. Kenapa? Karena biasanya MGSD itu line up-nya buat protagonis kayak Freedom, Destiny, terus Aerial, Link Zero. Sekarang ada MGSD Satria. Satria tuh protagonis bukan, antagonis juga bukan. Protagonisnya kan Unicorn ya, antagonisnya Sinanju. Nah, Satria muncul gitu. Mungkin ini ada sinyal dari Bandai untuk produk selanjutnya, yaitu apalagi kalau bukan Unicorn. Milking terus. Price tag-nya di 7.700 atau sekitar sejutaan. Rilisnya September 2026. Ya, kita bisa lihat detailnya keren banget. Ini mungkin Bandai kesel kali ya sama kalau kan yang produk Cina yang masuk grade Satria, itu keren banget. Lalu bisa dilihat tapi itu bukan bootleg ya, karena emang kan bootleg itu adalah tiruan ya, nama lainnya tiruan. Tapi Bandai bukan ngeluarin masuk grade-nya Satria, jadi bisa dibilang itu kayak third party kali ya, karena yang punya lisensinya kan Bandai. Jadi itu zona abu-abu lah. Oke, ini plating keren banget nih. Semoga plating ya. Ini kayak plating, nggak mungkin stiker. Ini keren banget nih plating keren. Oke, lanjut lagi di kita HGECE Hein Westerpus Golf. Ini pokoknya Golf yang punya Hein aja. Pasti warnanya oranye, sama kayak Destiny Hein juga warnanya oranye. Keren. Price tag-nya di 2.800, mungkin sekitar 300 ribuan, 300 lebih, dan di Juli keluarnya. Oke, kita mendapatkan Golf yang Hein setelah Legend. Oke. Lanjut lagi di Leopard. Jujur ini sedikit nostalgia. Kenapa? Gundam Leopard dulu adalah high grade pertama saya. Jadi dulu saya waktu SMP saya belinya, dan zaman dulu itu udah bagus gimmicknya. Kayak gimmick ini nih, misil pot yang di bahu, terus juga galtingan di tangannya, di dadanya bisa kebuka juga guys. Ini asli bisa kebuka juga di high grade dulu lama. Terus juga ini bisa ada efek recoilnya, bisa maju mundur, gitu, keren banget. Ini juga ada pisaunya bisa dibuka. Ini nih misil pot yang sini nih, dia bisa dibuka nih, yang di siku nih. Ini juga keren lah pokoknya, nostalgia banget. Ini kalau misalnya muncul udah rilis, saya mau beli. Nah, mulai sekarang ya. Oke. Ini benar-benar ini nostalgia. Ini, oh iya,
Satu lagi guys, ini tuh memperingati 30 tahun anniversary dari Gundam X. Jadi mungkin ini sinyal dari Bandai bahwa selanjutnya bakal ada seri-seri selanjutnya dari Gundam X, kayak Gundam X, terus Ice Master, Double X, seperti itu. Kita aja itu ya. Versago, keren ya. Itu yang double apa? Yang chest break, nggak sih biasanya chest break ya. Lanjut lagi, Shiranui Pack ini reissue ya, jadi nggak bisa kita nggak bisa banyak bahas. Ini Shiranui Pack-nya aja, nggak termasuk Akatsuki Gundam-nya. Ini dijual terpisah tuh, sold separately, jadi dijual terpisah. Wah keren, ini salah satu wishlist, tapi kenapa nggak saya beli? Pertama nggak ada uang ya, ini mahal nih, plating semua ini, plating emas semua. Kedua adalah ini katanya masih pakai frame yang lama, dan sebagai inner frame yang punya Strike Gundam. Jadi ya agak letoy, jadi wajar lah ya, tapi gampang sih tinggal pakai stand base. Keren sih ini gila, keren banget nih. Aduh, cantik banget guys. Oke, lanjut lagi di Shi Gundam. Oke, Shi Gundam keluarin lagi versi barunya, versi yang ini ya, movie kedua. Jadi kali ini ada beberapa part tambahan. Pertama ada ini yang bekas apa namanya ini, battle damage pertarungan yang season pertama. Ini tembak bingkai, ching, Penelope. Nah ini ada bekasnya. Ini part terpisah ya, keren kelihatannya. Ini keren banget sih kalau part terpisah. Lalu ada ini dia, chest plate yang double fan chest plate yang Shi Gundam. Ini keren banget. Ini kalau saya beli, punya uang banyak, saya beli, saya pakai ini. Ini mirip kayak yang versi novel dan juga VRK-nya. Keren banget, serius keren banget. Shi Gundam. Oh iya, kita bahas mengenai Project Zeta. Jadi Shi Gundam itu adalah penutup dari Project Zeta. Project Zeta itu dimulai dari Rick Dias. Rick Dias itu Gamma Gundam, ini Gamma. Jadi kita sekarang belajar juga mengenai alfabet Greek alfabet, Yunani alfabet ya. Keren kan? Jadi kita nonton Gundam itu juga kita belajar hal lain, hanya ada di Nakazone. Promosi dikit, oke. Jadi ini Gamma Gundam, yaitu Rick Dias. Lalu lanjut lagi ke Delta. Ini Delta ya. Delta Gundam, tau lah Delta Plus, ini yang di apa, Unicorn, lalu yang Shiki, lalu ke ini lagi Epsilon Gundam, ini Epsilon. Oke, lanjut lagi ke Zeta. Nah ini Zeta Gundam dan turunannya, nah, Zeta Plus dan lain-lain. Reze yang pakai sama Amuro di Charlotte Attack juga masuknya ke Zeta series. Oke, lanjut ke Eta. Ini Eta Repair, ini nggak tahu nih saya Gundamnya kayak gimana. Lalu Theta itu adalah Double Zeta. Jadi Double Zeta itu nama lainnya adalah Theta Gundam. Lalu setelah Theta itu ada Iota. Iota ini kita kenalnya dengan Superior Gundam. Maksudnya koreksinya. Jadi kemarin ada subscriber saya bilang, oh itu bukan Sentinel bang, ini Theta. Pasti Theta. Iota itu adalah Superior Gundam namanya. Oke. Jadi Superior Gundam itu Iota Gundam. Lalu habis Iota tuh ada Kappa. Kappa ini kalau misalnya teman-teman tahu Geekworks, itu kan kalau Geekworks itu Omega ya, nama code name-nya. Nah, kalau Kappa itu adalah Gifrit. Jadi mungkin Kappa Gundam ini adalah Gifrit di alternate universe-nya Geekworks. I don't know. Lalu habis Kappa itu ada Lambda Gundam, ini yang saya tahu cuma Nero doang. Lalu ada New Gundam, ini adalah prototipenya dari New Gundam. Jadi New Gundam itu salah satu dari Project Zeta. Dan terakhir adalah Shi Gundam. Jadi antara New Gundam dan Shi Gundam itu ada gap 12 tahun gitu, ya kan?
dari 93 ke 105, sekitar 12 tahun lah gitu. Itu guys, jadi itu mengenai Project Zeta. Itu yang bisa kita bahas. Keren ya. Saya juga baru tahu kemarin pas lagi review lagi bahas-bahas mengenai New Gundam. Oh, rupanya New Gundam itu masuk Project Zeta. Dan si Gundam juga termasuk Project Zeta. Keren ya. Lalu kita lanjut lagi ke P Bandai dari hasil custom. Oke, keren ya. Ini price tag-nya di 4.620 yen dikali 155 price tag yen sekitar 600 ribuan. Wow, 600 ribu. Dan Maret nanti, ntar lagi bisa dilihat. Keren, ini keren banget. Bisa dibilang high grade zaman sekarang tuh keren banget ya guys. Ini kayaknya bukan, ini dicat lah, nggak mungkin ini spasi part. Keren banget. Clusternya gede-gede banget nih. Ini gede banget nih, seriusan. Hasil custom. Ini thruster di boolnya nih, saya nggak terbiasa lihatnya. Warna lagi merah sama oranye. Aduh. Untuk para subscriber saya, jauhi LGBT ya. Kalau kalian udah mau bool kalian segede thrusternya Hazel. Ini gede banget seriusan. Masih geli saya dengannya lihatnya. Oke, keren. Hazel, keren banget. Ada Beam Saber, dan juga ada Lord Beam Gun. Oke. Lanjut lagi ke Perfect Grade. Ini dia yang kita bahas dan bakal kita bahas sekarang sama Perfect Grade Boneless. Ini yang sekali yang bilang sayang banget dia ada weak issue. Jadi fin panelnya keberatan. Ini kayaknya isu di New Gundam, semua New Gundam. Aduh, rasanya di Perfect Grade gak ada isu itu ya, tapi tetap ada isu itu. Ya udahlah. Ini bisa lihat ini keren banget detailnya. Ini ya, plating, keren banget. Keren banget, ada mas-masnya. Oke. Inner frame-nya, mechanical detail, karena ini mechanical detailnya perfect lah, memang pantas bilang Perfect Grade. Keren kali itu mechanical detailnya. Ini kayak robot beneran. Gila. Perfect banget lah. Gila. Cuman minusnya adalah tidak ada psycho frame-nya aja. Jadi ya mungkin saya lebih suka VRK-nya. Ini kalau belum tahu, ini versi yang baru dikirim ke kapal induk ya. Jadi masih ditutupin kayak gini. Kalau saya mau lebih jelasnya, nonton filmnya aja, keren banget. Terus filmnya keren banget, dan itu bakal jadi referensi film-film selanjutnya. Kayak Unicorn ada juga referensinya, Narrative juga ada juga, yang terbaru juga itu Hatue juga ada kan, itunya flashbacknya ke ini Char Counter Attack. Keren banget lah, rekomend serius. Ini juga keren. Panelnya, ini dia lihat, tebal banget ya, makanya lagi isu. Gila sih, katanya ada yang bilang juga panelnya rumit, jadi wajar lah. Wah, keren banget ya, serius, wajar sih. Keren banget, memang perfect sih, Perfect Grade yang sangat perfect. Kalau tidak ada isu, benar-benar perfect lah. Oke, Beam Saber-nya keren. Basokanya mantap. Ini ada sub arm-nya ke basokanya. Ini nggak ada nih di versi Master Grade-nya. Memang keren banget. Kenapa nggak dibuat ya Master Grade ya? Keren banget kalau ada sub arm-nya. Oke, ini kalau di filmnya ini buat pengalihan musuh. Jadi kayak ada balon yang berbentuk mobile suit. Jadi buat pengalihan musuh, keren banget. Ini stand base-nya, dan ini ada Amuro, dan ini Char Anggi kah? Kalau di Battle Children kan ini ya, Battle Chika kan, penggantinya Anggi Chani. Ini Char Anggi kayaknya. Wah, keren nih.
ini yang buat jadi untuk bahannya pintar juga sih dia untuk mengatasi weak isunya panel ini. Dia pakai clear parts, keren. Nah ini versi yang kalau di filmnya tuh dia setelah dikirim tuh dia masih ditutupin ini sensornya. Oke guys, itu dia pembahasan kita kali ini, cukup panjang 20 menit tapi worth it lah ya. Kita juga belajar mengenai Brick Alphabet, jadi ya not bad juga. Oke, itu dia dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.